Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Firman Tuhan dan Kehendaknya. Ayat pokok kita terambil dari Yesaya 55 ayat 10-13. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara terkasih dalam Tuhan, gereja-gereja reformasi mengakui ada 3 bentuk dari firman Tuhan. Pertama, firman yang hidup itu menunjuk kepada diri Kristus. Yang kedua, firman yang tertulis yaitu Alkitab. Yang ketiga, firman yang diberitakan yang menunjuk kepada khotbah. Nah, sebagai gembala, saya menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, di mana Kristus menjadi pokok pengajaran dan kesaksian kepada jemaat yang saya layani. Saudaraku yang kekasih, firman Allah ini tidak bisa dipisahkan dengan hakikat Allah itu sendiri sebagai satu kesatuan dengan Allah, karena firman Allah mencerminkan pikiran, hikmat, dan kehendak Allah. Tindakan Allah menyatakan maksud, kehendak, rencana, dan kebijaksanaannya. Saudara, apa yang disampaikan oleh ayat pokok kita, bahwa firman Tuhan itulah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Firman Tuhan itu digambarkan sebagai sumber kebutuhan hidup dan sumber usaha manusia. Di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, karena Dia menjamin firman-Nya akan melakukan kehendaknya dan akan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan kepadanya. Saudara garis bawahi kata melakukan dan berhasil. Nah, perhatikan di ayat 12. Inilah tujuan dari kehendak Allah yang utama dari firman yang melakukan dan yang berhasil, yang saya suruh garis bawahi tadi, yaitu adanya ibadah. Nah, saudara, kisah Injil itu bicara tentang pemulihan dari ibadah yang benar. Tujuan dari hidup kita yaitu beribadah kepada Allah. Saudara, tujuan utama pembebasan Israel dari tanah Mesir ialah umat Israel harus beribadah kepada Tuhan. Keluaran 4 ayat 23. Jadi saudara, tidak ada sukacita dan damai yang sejati dalam hidup manusia kalau ia berada di luar persekutuan dengan Allah. Jadi, sekali lagi, tujuan dari firman Allah yang disampaikan adalah ibadah yang menghormati Allah dan membentuk kehidupan. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-13. Bagian ini menggunakan gambaran yang aneh, saudara. Metafora tentang firman Allah yang hidup secara keseluruhan adalah turunnya hujan dan salju. Disinilah keanehannya. Karena apa, saudara? Normalnya, jika semak duri dan kecubung diberi hujan dan salju, maka keduanya pasti akan bertumbuh lebih besar lagi, bukan? Tetapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Dikatakan justru ketika hujan dan salju jatuh ke semak duri dan kecubung, hasilnya adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ini kemudian dapat kita pahami bahwa ketika firman Allah diajarkan dengan setia oleh hamba Tuhan dan didengarkan atau dibaca oleh jemaat dan itu dihembusi oleh Roh Kudus, maka hidup kita pasti menjadi berbeda. Amin, saudara. Karena apa? Tujuan dari kehendak Allah adalah kehidupan yang diubahkan secara radikal, karena pusat ibadah dari kehidupan tersebut telah direbut kembali. Haleluya. Saudaraku,
Firman Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui kehidupan yang telah diubahkan itu, sehingga kita dapat beribadah dengan hati dan pikiran yang benar juga. Sukacita dan damai dari Taman Eden yang hilang akibat dosa Adam yang pertama, sekarang telah dipulihkan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia, yaitu dosa Adam yang pertama. Kutuk telah diganti menjadi berkat. Amin. Namun ingat saudara, tujuan dan maksud Allah bukanlah berkat jasmani yang menjadi utama dalam hidup kita, tetapi pesan eskatologisnya, yaitu bersatunya kita yang setia dengan Allah nanti di Taman Eden yang jauh lebih baik daripada Eden yang pertama, dalam keabadian di sorga yang mulia. Haleluya, puji Tuhan saudara. Jadi mari, kalau kita dengarkan firman Tuhan, sebelum atau bahkan sedang mendengar, ketika kita sedang mendengar firman Tuhan, mohon Roh Kudus, tolong saya untuk mengerti kehendak-Mu. Tolong saya untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup saya, agar saya menjadi manusia yang tidak lagi sama. Saudara perhatikan, dulu orang mendengar firman jarang sekali, susah sekali. Adam setelah jatuh ke dalam dosa, ia jarang bertemu. Ya memang udah gak bisa bertemu muka dengan muka, tapi tidak lagi dia mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian kehidupan yang esensi dalam dirinya. Tetapi saudara, di kemudian hari, jauh kemudian, Adam yang kedua, Yesus Kristus, sang firman yang hidup itu, ia hadir setiap waktu, setiap hari bagi saudara dan saya, melalui Alkitab, melalui siaran khotbah seperti sekarang ini, melalui pengajaran-pengajaran baik tatap muka, baik secara online, di internet, dimanapun kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Jadi seharusnya saudara, hidup kita dari hari ke hari terus harus mengalami perubahan, harus mengalami satu perbedaan. Kalau kita merenung kembali masa lalu kita, tidak boleh sama lagi saudara, karena kehidupan kita dikatakan akan terus diubahkan sampai menjadi serupa dan segambar lagi dengan Kristus Yesus, pencipta kita yang agung itu. Saudaraku, mari kalau kita dengar firman Tuhan, percayalah itu pasti berkat. Dan jangan dulu berpikir berkat secara jasmani, bahwa berkat rohani yang kita terima yang mengubahkan keseluruhan hidup kita, itulah yang akan menjadi penentu akan masa depan kita. Tapi percayalah, di dalam pertumbuhan iman kita, Allah sebagai Bapa yang baik, Dia tidak juga akan melupakan segala kebutuhan jasmani yang hari-hari juga kita perlukan. Saudara, selamat beraktivitas, tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Seringkali kami membaca atau mendengar firman Tuhan itu seperti kami mendengarkan orang yang berbicara. Tetapi Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan bahwa setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah sia-sia. Itu pasti akan mengubahkan kami, hati dan pikiran kami, sehingga perspektif kami akan Allah itu pun berbeda. Kami tidak hanya akan melihat Tuhan sebagai sumber berkat jasmani, tetapi yang terpenting adalah Tuhan sebagai tujuan utama hidup kami hari ini, terlebih untuk masa yang akan datang di dalam kekekalan. Bapa dalam sorga, berkatilah kami sepanjang hari ini, agar kami dapat beribadah ketika kami akan memulai aktivitas di tempat kerja kami. Kami dapat beribadah dengan cara yang sederhana. Kami mungkin dapat memuji Tuhan. Kami dapat berdoa singkat. Apapun itu, pokoknya kami mau terhubung dengan sorga. Kami mau berbicara. Kami mau berhubungan dengan Allah. Karena Allah telah berbicara kepada kami setiap waktu bagi kami. Maka kami pun mau terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini masih tetap sulit. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap berseru,
Berkati bangsa kami, berkati dengan kesembuhan, bebaskan bangsa ini dari COVID-19, bebaskan Tuhan kota kami, tempat tinggal kami, area tempat kami tinggal, bebaskan Tuhan dari wabah COVID-19. Teguhkan iman jika ada jemaat-Mu yang saat ini mereka terkena penyakit COVID-19 atau penyakit berbahaya lainnya. Jamah mereka, tolong mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Bapak Presiden sampai ke Bapak RT di tingkat yang paling rendah. Semua pejabat dari tingkat pusat dan daerah, semua gugus tugas, para dokter tenaga medis, bahkan ilmuwan yang sedang berusaha untuk menemukan antivirus. Biarlah mereka dapat bekerja sama dengan baik, sehingga Tuhan, rakyat Indonesia, termasuk orang Kristen dalamnya, juga mengalami damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami percaya pasti Tuhan akan memberikan kami pembebasan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan bebas kembali dan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah tatap muka, melalui pekerjaan-pekerjaan yang tanpa kami harus takuti, terlebih juga anak cucu kami, mereka yang rindu untuk bersekolah tatap muka lagi. Terima kasih Bapa, ini doa sembahyang kami percaya kami tak berkekurangan sepanjang hari ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.